Akhir-akhir ini banyak sekali web server atau VPS yang menggunakan kontrol panel cyber panel itu terkena hack mining crypto. Jujur, saya pun kena. Ya, memang kasus ini bisa dibilang kasus masif ya, karena bukan hanya di Indonesia saja ya, kasus seperti ini, tapi di seluruh dunia. Sebetulnya bukan karena cyber panelnya yang jelek ya, tapi mungkin si para hacker sudah menemukan bug-bug dari web control panel, cyber panel ini ya. Makanya banyak sekali kasus yang VPS-nya itu di backdoor. Kenapa seperti itu? Karena ya mungkin orang-orang tidak mengupgrade versi si cyber panelnya. Kalau misalkan di-upgrade, ya tidak ada masalah sih. Selama ini ada 3 server saya yang saya selalu rawat. Si cyber panelnya saya selalu update, ya tidak terkena ya. Hanya saja yang satu server itu terkena hack karena ya tidak saya upgrade si versi cyber panelnya. Kalau misalkan di-upgrade ya mungkin tidak menemukan kasus seperti ini. Terus kalau misalkan VPS-nya itu terkena backdoor dari crypto, itu cirinya seperti apa? Ciri yang umum itu biasanya CPU usage ini langsung 100%. Tapi memang ada juga yang kasus si CPU usage-nya ini 100%, tapi setelah kita cek menggunakan hardtop di terminal Linux, CPU usage-nya tidak 100% ya. Itu berarti bug dari cyber panelnya. Jadi buat teman-teman yang misalkan di sini menemukan CPU usage-nya 100%, teman-teman coba cek dulu itu benar kena virus ataukah emang bug dari si cyber panelnya. Caranya teman-teman buka terminal si VPS-nya, lalu ketik hardtop ya. Hardtop itu seperti text manager lah kalau misalkan di Windows. Teman-teman lihat apakah ada yang memakan usage CPU besar. Nah, biasanya kalau misalkan terkena virus atau terkena backdoor mining crypto, ada di paling atas itu yang memakan CPU usage yang sangat-sangat ekstrim. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah fix, sudah bisa dipastikan VPS teman-teman terkena backdoor crypto. Solusinya gimana? Solusinya sebetulnya teman-teman bisa menutup port dari si VPS-nya dan juga teman-teman bisa menghapus script miningnya. Hanya saja itu membutuhkan effort ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pemula, ya saran saya teman-teman backup dulu si websitenya, setelah itu si VPS-nya teman-teman install ulang, dan setelah install ulang ya teman-teman install lagi si cyber panelnya. Atau kalau misalkan teman-teman memiliki budget lebih, ya teman-teman order dulu satu server atau satu VPS, setelah itu teman-teman install si control panel, dan semua websitenya teman-teman pindahkan ke server baru. Itu sih saran saya. Dan saya pun di sini sebetulnya bukan trauma sih menggunakan cyber panel, hanya saja saya juga menemukan salah satu web control panel yang ya bisa dibilang oke lah. Kenapa oke? Karena ya kita nanti bahas ya. Ya intinya saya lebih cocok dengan panel itulah. Karena di panel tersebut teman-teman bisa menjalankan program PHP, menjalankan program JavaScript, Node.js gitu kan, dan juga Python. Jadi ya untuk kebutuhan saya lebih fleksibel lah seperti itu. Nah, nama panelnya itu adalah AA Panel ya. Teman-teman bisa coba di Google ya, buka AA Panel ya. Nah, kontrol panelnya seperti ini ya. Kebetulan saya juga sudah menginstalnya di beberapa server saya ya. Tapi di video kali ini saya juga ingin mempraktekkan gimana caranya menginstal si panel AA panel ini untuk menghosting si website teman-teman. Nah, berbeda dengan cyber panel ya. Kalau cyber panel ini kan menggunakan Open Lightspeed ya. Nah, sorry teman-teman, sebetulnya ini pembahasan agak teknis juga ya, karena sebetulnya video ini saya tujukan untuk member-member bootcamp saya ya. Jadi kalau misalkan pembahasan saya terlalu teknis, mohon maaf ya teman-teman. Jadi memang ya betul si cyber panel ini menggunakan Open Lightspeed. Nah, sebetulnya buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi di dunia pengembangan website itu ada beberapa jenis web engine. Yang pertama itu Apache, yang kedua itu adalah Nginx, yang ketiga itu Lightspeed. Nah, Lightspeed ini biasanya digunakan oleh control panel yang namanya cPanel ya. Mungkin teman-teman yang punya hosting tahu ya cPanel ya. Jadi cPanel itu menggunakan Lightspeed ya. Sementara si cyber panel ini menggunakan Open Lightspeed. Jadi Open Lightspeed ini adalah versi gratis dari Lightspeed. Kalau Lightspeed kan itu berbayar ya. Tapi cyber panel ini menggunakan Open Lightspeed.
Ya untuk performanya ya bisa dibilang di bawahnya sedikit lah, di bawah dari Lightspeed. Sebetulnya semua web engine itu memiliki kelebihan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan kita jabarkan, jadi si Apache itu kelebihannya untuk script-script website yang memiliki jumlah perkalian tinggi. Biasanya untuk web engine Apache itu digunakan untuk aplikasi-aplikasi administrasi sekolah gitu kan. Administrasi sekolah kan itu banyak sekali perhitungan matematika ya. Nah, kalau misalkan aplikasinya itu banyak operasi penghitungan matematika, ya itu pantasnya menggunakan Apache. Sementara Nginx ya, dia itu handal sekali untuk menghandle proses dari file-file statik. Dan juga si Nginx ini kelebihannya itu dia bisa memakan CPU yang lebih kecil dibanding dengan yang Apache. Sementara yang Lightspeed itu ya sebetulnya tidak ada kekurangannya ya. Kalau misalkan yang Lightspeed itu udah oke banget, hanya saja ya memang berbayar. Kita kembali lagi ke pembahasan si AA panel ya. Jadi di AA panel ini dia itu menggunakan Nginx. Sebetulnya bisa saja teman-teman menyetingnya menggunakan Apache atau Lightspeed, Open Lightspeed. Hanya saja menurut saya untuk AA panel ini lebih cocok menggunakan Nginx. Selain itu juga menurut saya di AA panel ini security-nya itu lebih ketat ya dibanding si cyber panel. Kenapa? Karena nantilah lebih jelasnya kita akan bahas ketika kita belajar menginstal si AA panel ini. Oke, sekarang untuk lebih simpelnya kita akan install si AA panel ini ya. Tentunya teman-teman sebelum menginstal si AA panel ini, teman-teman harus menyiapkan dulu VPS-nya dan juga teman-teman harus menyiapkan secangkir kopi. Karena untuk install AA panel ini membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi kalau misalkan tidak ditemani kopi, rasanya kurang elok lah. Oke. Sekarang kita mulai langsung aja ya ke cara penginstalannya. Tapi sebelum itu, saya mau kasih dulu hadiah ya buat teman-teman di sini. Kenapa? Karena teman-teman bisa mendapatkan VPS gratis selama 1 tahun ketika teman-teman menggunakan platform atlantic.net. Nah, jujur ini tidak endorse ya. Ini saya ingin memberitahu aja ke teman-teman, mumpung promonya masih ada ya, teman-teman bisa baca di sini ya. Teman-teman bisa mendapatkan VPS gratis selama 1 tahun dengan spek 2 GB RAM atau 4 GB RAM. Nah, di sini saya juga menghosting memiliki 2 IP ya. Yang pertama ini yang gratis, ini yang 1 tahun full ya, tidak bayar. Yang ini yang saya bayar ya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ingin mencoba platform atlantic.net ini, ya teman-teman bisa langsung aja daftar melalui link yang ada di kolom deskripsi ini ya. Karena tanpa link itu teman-teman tidak akan mendapatkan promonya tadi ya. Oke, di sini saya akan coba install di VPS yang ini ya. Yang bayar ini ya. Oke. Kita copy dulu si IP-nya. Setelah itu teman-teman kita perlu akses ke SSH si VPS-nya. Caranya gimana? Caranya sebetulnya teman-teman bisa menggunakan aplikasi Putty atau CMD langsung. Hanya saja di sini yang lebih gampang teman-teman menggunakan yang namanya aplikasi Bitwise. Nah, ya. Aplikasinya seperti ini, teman-teman bisa langsung download aja. Nanti linknya juga saya akan sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktek. Nah, sekarang untuk cara installnya ya teman-teman langsung aja paste di sini si IP-nya. Setelah itu masukkan port SSH ya. Port SSH itu rata-rata 222 ya. Dan untuk username teman-teman masukkan root, dan untuk password ya teman-teman juga masukkan. Setelah itu teman-teman langsung login aja. Nah, kalau sudah di sini ada tulisan authentication complete, teman-teman berarti sudah terkoneksi dengan si VPS-nya. Setelah itu teman-teman buka si terminal. Nah, di sini ya, teman-teman bisa langsung install si cyber panelnya. Hanya saja di sini kita akan coba cek dulu apakah server ini benar-benar kosong. Caranya, teman-teman buka text manager di Linux. Caranya ya teman-teman ketik htop. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tadi ya, kita kembali flashback ya. Kalau misalkan server teman-teman itu terkena mining Bitcoin, biasanya di sini langsung ya merah. Ya, ini caranya teman-teman ngecek resource dari si VPS teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Sekarang kita akan close dulu aja si terminalnya. Sebetulnya teman-teman bisa tekan aja F10 untuk
keluar dari Task Manager ini ya. Hanya saja saya lagi record, jadi kalau misalkan saya tekan F10 biasanya langsung quit. Jadi saya akan coba langsung close aja di sini dan saya buka kembali si terminalnya. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Sekarang sebelum teman-teman menginstal si A panelnya, teman-teman update dulu si PPS-nya. Cara update-nya gimana? Teman-teman bisa masukkan atau ketik di sini sudo apt update dan 2 kali, dan teman-teman masukkan sudo apt upgrade -y. Nanti mungkin scriptnya saya akan masukkan di deskripsi ya, jadi teman-teman bisa contek aja. Dan setelah itu teman-teman langsung tekan aja enter. Nah, di sini ada proses upgrade si PPS ya, jadi teman-teman tunggu dulu aja sampai proses update-nya selesai. Sementara itu di sini kita akan masuk ke A panel ya. Kita masuk ke A panel, kita akan copy script untuk install si A panelnya. Kita install yang versi free aja ya, yang ini ya, install A panel free. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, kalau yang atas itu versi Pro ya, versi berbayar. Ya, by the way, di sini A panel juga memiliki versi Pro-nya ya. Tapi yang free juga ini udah enak sih. Dan tadi saya lupa ya, pastikan dulu PPS teman-teman itu menggunakan Ubuntu versi 22 ya. Tadi saya nggak singgung ya, saya lupa. Jadi ketika teman-teman membuat atau mendeploy server di provider teman-teman, terserah providernya apa, teman-teman harus install Ubuntu versi 22 ya. Seperti itu. Dan juga untuk cara installnya semuanya sama ya teman-teman, mau PPS dari Hostinger, dari Contabo, dari manapun sama sih. Cara installnya seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan atlantic.net. Oke, coba kita lihat apakah installnya selesai belum ya. Kita tunggu aja, sudah 90%. Nah, sebentar lagi ya, sekarang sudah 99%. Kita tunggu 1% lagi ya. Nah, di sini kalau misalkan ada seperti ini, teman-teman klik aja OK atau enter. Nah, lalu di sini teman-teman langsung tab lalu OK. Nah, Oke, update selesai ya. Sekarang kita langsung install si panelnya. Kita copy si scriptnya. Teman-teman bisa blok di sini atau teman-teman langsung aja klik di sini copy free. Dan untuk linknya nanti saya coba simpan aja di deskripsi ya, supaya teman-teman bisa langsung praktek. Oke, sekarang kita buka lagi terminal si Bitpice-nya. Nah, cara pastinya gimana? Cara pastinya tidak bisa menggunakan Ctrl P, teman-teman. Cara pastinya teman-teman tekan aja klik kanan ya, klik kanan sekali. Nah, secara otomatis dia langsung masuk ke terminalnya. Setelah itu teman-teman langsung tekan enter. Ya. Di sini ada tulisan do you want install A panel? Nah, teman-teman bisa masukkan Y lalu tekan enter. Nah, ini akan otomatis menginstal si A panel. Ya, nah, tapi di sini biasanya ada update seperti ini, teman-teman bisa langsung aja enter. Dan sama ya, kalau misalkan ada diamond using update library gini, teman-teman bisa langsung tab aja lalu oke gitu. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jadi di sini nanti kita akan coba install WordPress ya. Kita akan menggunakan fitur auto installer dari A panelnya untuk menginstal WordPress. Dan juga setelah install WordPress nanti kita akan coba memasukkan SSL dari Cloudflare ke si A panelnya. Karena di A panel ketika teman-teman menggunakan Cloudflare, teman-teman harus merubah settingan SSL-nya menjadi full stretch ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan menggunakan fleksibel, tidak akan connect ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah selesai ya. Teman-teman sudah menginstal si cyber panelnya. Hanya saja ini hanya UI-nya saja ya, belum yang lainnya. Jadi teman-teman buka dulu address loginnya, address A panelnya ya. Teman-teman buka di sini. Dan untuk user di sini pun sudah disediakan ya, di terminalnya ada ya usernya ini. Kita copy aja. Ini kalau misalkan seperti ini, klik advance lalu proses. Nah, untuk user kita masukkan di sini. Dan untuk password kita copy juga ya. Nah, ini default ya. Nanti kita bisa rubah secara mandiri. Kita coba langsung login. Nah, sekarang sudah login ya. Nah, di sini teman-teman akan disuguhkan dua opsi. Teman-teman disuguhkan untuk menginstal LAMP. Nah, ini ya yang saya tadi singgung ya, Apache ya, web engine Apache dan yang Nginx. Saran saya teman-teman menggunakan Nginx ya, karena ketika teman-teman install
plugin dan tweak sedikit, ini performanya udah jos lah. Kita klik langsung one install, one click. Nah, di sini prosesnya agak lama juga, teman-teman. Jadi kita tunggulah ya. Dan memang kalau misalkan kita ngomongin Nginx, ya memang kalau misalkan default tidak teman-teman pasang plugin di Nginx-nya, ya performanya bisa dibilang lebih slow dibanding Lightspeed ya. Hanya saja ketika teman-teman tweaks dan masukkan plugin, change dan yang lainnya, performa Nginx ini udah oke banget ya. Nanti pun setelah ini saya akan coba demonstrasikan gimana caranya install plugin untuk Nginx-nya. Jadi ya teman-teman ikuti aja step by step-nya. Si panelnya apakah selesai? Kita coba execute log-nya, kita lihat ini baru sampai install Nginx ya. Belum yang lainnya. Ya. Oh, tapi ini sudah selesai ya. Tuh ya. Di sini coba teman-teman klik di message list. Kalau misalkan ke-6-nya ini sudah terinstall, berarti teman-teman bisa langsung menghost si website teman-teman. Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman menginstal dulu plugin-plugin untuk Nginx-nya agar Nginx-nya itu lebih cepat ya. Oke, cara installnya gimana? Teman-teman bisa masuk ke App Store. Nah, di App Store. Nah, di sini teman-teman cari file PHP. File PHP. Nah, PHP. Kebetulan di sini saya hanya menginstal PHP versi 8,3 ya. Saya coba install 8.2 ya. Coba install dulu. Jadi nanti kita bisa menggunakan dua versi PHP. Kenapa saya lebih prefer menggunakan versi PHP 8.2? Karena untuk versi 8.3 itu masih dalam proses beta ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman menggunakan plugin-plugin tertentu ya ada yang tidak support ya. Jadi saya sarankan menggunakan PHP yang 8.2 aja karena itu udah stabil. Oke, coba kita lihat di sini message list-nya install PHP 8.2 sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan install plugin untuk Nginx PHP-nya ya. Teman-teman bisa langsung aja klik di setting di sini. Klik di setting lalu di sini install extension. Nah, di sini. Yang pertama, teman-teman, yang paling penting itu teman-teman menginstal Redis atau Memcache ya. Ini teman-teman bisa install keduanya atau juga pilih salah satu karena untuk Redis dan Memcache ini adalah plugin untuk caching ya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu. Saran saya sih saya lebih menggunakan yang Redis aja ya. Saya pilih yang Redis. Lalu untuk untuk ini Opcache ya install aja, atau kalau misalkan teman-teman ingin menginstal ketiganya bisa teman-teman install aja yang dengan yang Opcache ini ya, install aja ya. Tapi kalau misalkan nggak pakai sayang juga ya. Kalau misalkan ingin komplit ya install aja teman-teman. Selanjutnya teman-teman install yang Imagic High Performance Graphic Library. Nah, install teman-teman, install. Oke. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menginstal IonTube, teman-teman bisa install si IonTube. Nah, IonTube itu untuk apa sih? IonTube itu plugin untuk membaca kode PHP yang dikunci dengan IonTube. Ya, karena ada saja beberapa tema atau beberapa plugin yang memang sama developernya itu dikunci menggunakan IonTube. Ya, kalau misalkan teman-teman di versi PHP-nya tidak menggunakan IonTube, tidak akan bisa diinstal si tema atau si pluginnya. Jadi ya teman-teman install si IonTube aja. Oke, sudah terinstall ya semuanya. Di sini sudah ada tulisan uninstall di kelima plugin PHP-nya ya. Setelah itu, ini sudah ya install si pluginnya. Selanjutnya teman-teman tinggal reboot aja si PPS-nya atau restart si PPS-nya. Hanya saja saran saya sebelum teman-teman merestart si PPS-nya, teman-teman rubah dulu login di panelnya ya. Untuk rubahnya teman-teman bisa masuk ke setting di sini ya, setting. Teman-teman bisa masuk di panel setting. Nah, di sini ya. Teman-teman rubah dulu user di panelnya. Caranya teman-teman bisa masuk di sini panel user, teman-teman langsung klik modify dan teman-teman masukkan user yang teman-teman akan pakai. Misalkan di sini usernya inilah. Oke. Nah,
langsung dia akan login, logout ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja masukin usernya, dan untuk passwordnya tadi kan belum diganti ya teman-teman, bisa masukin si password yang lama. Oke, kita kita login. Nah, sudah ya. Selanjutnya sama ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin juga mengganti passwordnya, teman-teman bisa langsung aja ganti di menu setting, lalu di panel setting ya, klik panel setting, dan di panel password teman-teman modify si panel passwordnya. Tapi di sini saya nggak bakalan dulu ganti ya, karena takutnya ke-record. Yang saya akan ganti itu adalah panel untuk loginnya ya, untuk login URL-nya. Untuk login URL teman-teman masuk di global ya. Di global, nah di sini ada security and strengths ya, teman-teman bisa langsung aja modifikasi ya. Misalkan di sini saya akan ganti jadi masukin mas. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini saya logout ya. Oke, kita logout tuh ya. Di sini untuk security, untuk login URL-nya akan langsung berganti ya. Tadi kan bawaannya seperti ini ya, tuh. Ya. Jadi saya ganti dengan masukin mas. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung login dan teman-teman bisa langsung reset si VPS-nya ya. Untuk reset teman-teman bisa menggunakan terminal ya, terminal di Bitpice ya di sini ya. Ketik aja kalau misalkan ingin di sini, teman-teman ketik aja reboot lalu enter. Nah, hanya saja kalau misalkan teman-teman tidak mau rebootnya melalui sini ya, melalui terminal, teman-teman bisa langsung aja di sini di panel panelnya, teman-teman bisa langsung aja restart, dan di sini klik restart server ya. Kita akan restart semuanya. Oke, confirm. Nah, tunggu dulu ya sampai dengan restartnya selesai. Nah, sekarang sudah restart ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung gunakan untuk menghost si website ya. Oke, ya sudah deh jadi. Nah, sekarang kita akan coba studi kasus menginstal WordPress di panel ya. Caranya teman-teman bisa masuk aja di website. Selanjutnya teman-teman bisa langsung add website, add site. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ingin menginstal WordPress, teman-teman bisa gunakan auto installer dari panel. Teman-teman bisa langsung klik di WordPress deploy. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan si domainnya. Misalkan di sini saya akan gunakan subdomain dari pria masa depan ya. Oke, kita masukkan di sini untuk web title ini bebas ya, teman-teman bisa masukin sembarang karena ini bisa diganti ketika teman-teman sudah masuk ke dashboard si WordPress ya. Setelah itu di sini bahasanya teman-teman bebas ya pilih, tapi saya biasanya pilih Inggris ya. Dan untuk versi PHP teman-teman bisa gunakan yang teman-teman ingin. Tadi kan saya menginstal dua versi PHP ya, yang 8.3 dan 8.2. Saya akan menggunakan yang 8.2. Dan untuk password teman-teman bisa masukin aja passwordnya, misalkan passwordnya seperti ini. Dan untuk login ini bebas ya, misalkan ini tes aja sih, login tes 88, atau saya akan gunakan login yang ini aja ya, karena ini hanya sebatas tes. Nantinya saya juga akan ganti. Nah, oke, langsung kita akan confirm. Oh, di sini klik aja allow weak password ya. Nah, oke, ini proses deploy ya. Nah, deploy-nya sudah selesai ya. Hanya saja di sini kita belum menginstal si SSL atau HTTPS ya. Caranya teman-teman tinggal masukin aja si sertifikat SSL-nya ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Cloudflare ya, teman-teman tinggal masuk aja ke menu SSL. Nah, menu SSL, lalu di sini ada origin server. Nah, origin server teman-teman bisa langsung aja create certificate. Nah, create aja. Ini by the way 15 tahun gratis ya SSL-nya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi beli untuk lisensi SSL ya. Nah, di sini ada dua ya, ada origin certificate dan key. Nah, untuk origin certificate teman-teman bisa langsung aja klik di sini, lalu teman-teman copy dan teman-teman masukkan ke sini ya, ke certificate. Nah, selanjutnya yang untuk key, nah ini kita copy juga dan kita masukkan ke private key. Oke, langsung aja kita save and enable SSL. Nah, sekarang sudah selesai, dan jangan lupa diaktifkan yang force HTTPS-nya. Oke.
Oke, sekarang install SSL sudah selesai ya. Hanya saja ini subdomain ini belum ke point ke sini ya, ke IP ini. Cara poinnya gimana? Teman-teman copy aja si IP-nya, teman-teman masuk ke Cloudflare dan masuk ke overview, lalu diklik DNS. Nah, teman-teman bisa masukkan si IP-nya. Di sini yang subdomain N ya, subdomain N saya akan ganti ke sini ya. Oke, kita save. Nah, kita tunggu beberapa detik karena Cloudflare itu membutuhkan minimal waktu 30 detik sebelum dia terpoint dengan sempurna ya. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan domain root ya seperti ini ya, pria masa depan, ya teman-teman tinggal masukin aja sih IP-nya ke sini. Hanya saja karena memang saya menggunakan subdomain, jadi ya di sini saya memiliki 2 IP ya. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke si websitenya ya, npriyamasadepan.com. Nah, ini sudah terinstall si WordPress ya. Sekarang kita langsung login. Oke, nah di sini saya memang menggunakan plugin security ya. Ya, oke. Nah, sudah teman-teman. Sampai sini berarti teman-teman sudah menginstal si WordPress di panel AA Panel. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Kita akan sambung ke video selanjutnya mengenai caranya bootstrapping si website WordPress. Apa sih teknik bootstrapping WordPress ini? Intinya teman-teman memisahkan database file PHP di 2 server berbeda. Fungsinya buat apa? Kenapa kita harus menggunakan 2 server atau menggunakan teknik bootstrapping si WordPress ini? Untuk lebih jelasnya saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan videonya, silahkan klik aja tombol subscribe. Thank you.